Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Yang dimana Vano saat ini benar-benar merasa terkejut karena saat ini Clara mengatakan kepada Vano memang benar-benar tidak tulus menyayangi dirinya dan juga Bara. Namun saat itu Vano pun benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh Clara tersebut karena dirinya merasa jika apa yang selama ini dilakukan oleh Vano itu semata-mata hanya ingin membahagiakan Clara dan juga Bara keponakannya. Ternyata saat ini Clara pun komplain tentang perusahaan yang saat ini didirikan oleh Vano bersama dengan Fatir karena Clara mengira jika perusahaan Vano telah mengambil proyek ataupun klien yang selama ini telah bekerja sama bersama dengan perusahaan Clara. Namun saat ini Vano pun mengerti apa yang telah dilakukan oleh Clara dan dirinya pun mengatakan jika sedikit pun dirinya tidak pernah punya niat untuk mengambil proyek yang memang telah sama-sama dibangun oleh Clara juga. Dan kalaupun memang perusahaan lain melirik perusahaan yang didirikan oleh Vano dan juga Fatir, mungkin itu karena profesionalan yang dilakukan oleh perusahaan Vano dan juga Fatir pun memang benar-benar menarik minat dari perusahaan lain. Dan saat itu juga Clara mengatakan jika Vano jangan sok mengajari dirinya tentang pekerja samaan bersama dengan klien lain karena dirinya lebih mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Vano. Dan Vano pun mengatakan juga membela kepada Clara jika dirinya sedikit pun tidak punya niatan untuk merusak ataupun menyaingi perusahaannya karena dirinya hanya sekedar ingin berusaha membuat Fatir pun bangkit kembali dengan cara mempekerjakannya di perusahaan barunya tersebut. Namun rupanya dengan persaingan perusahaan mereka pun membuat Clara pun menyangka jika Vano diam-diam menusuk dirinya dari belakang dan sengaja membuat perusahaan Clara pun menjadi bangkrut. Namun saat itu Vano pun tidak menyangka jika ternyata Clara pun selicik itu karena dirinya merasa jika Clara saat ini memiliki sifat yang begitu sangat iri dan dengki ya guys, karena dirinya tidak pernah merebut perusahaan manapun untuk bekerja sama dengan perusahaan Fatir. Karena saat ini mungkin karena profesionalan dan juga handalnya Fatir sehingga membuat menarik para minat klien yang membuat semua orang pun harus berpindah ke perusahaan Vano. Namun tentu saja itu membuat Clara pun menjadi iri karena dirinya selalu saja kalah dengan perusahaan yang dipimpin oleh Fatir. Dan hal ini pun memancing keemosian dari Clara tersebut dan dirinya pun mengatakan kepada Vano jika detik ini Vano pun jangan pernah ikut campur urusannya lagi dan jangan pernah membuat Bara pun merasa bahagia karena apa yang dilakukan oleh Vano semata-mata hanya ingin menghancurkan kehidupannya saja. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Clara. Namun sementara itu Vano terus berusaha menjelaskan kepada Clara karena dirinya tidak pernah mempunyai niatan sedikit pun untuk menghancurkan perusahaan manapun termasuk perusahaan Clara. Dan di sisi lainnya saat ini terlihat jika Sukma pun sedang berdoa ya guys. Dirinya meminta supaya Sukma jangan terlalu overthinking ataupun dirinya jangan terlalu cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Aksa. Dan dirinya pun meminta supaya keluarganya tetap dilindungi dari orang-orang yang jahat yang akan merusak rumah tangganya. Karena Sukma pun merasa jika akhir-akhir ini rumah tangga mereka pun dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan perubahan sikap Aksa yang ditunjukkan oleh Aksa kepada Sukma membuat Sukma pun selalu curiga jika Sukma mempunyai Will ataupun wanita idaman lain. Namun saat ini Sukma pun harus belajar menghargai dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan juga Aksa karena Aksa melakukan itu semua karena faktor pekerjaan dan selama ini dirinya selalu sabar menghadapi sikap Aksa. Namun terkadang Sukma pun merasa tidak nyaman karena sikap Aksa yang terkadang berubah total kepada dirinya. Dan di sisi lainnya saat ini Aksa pun benar-benar merasa bingung ya guys karena dirinya harus
berkata jujur atau seperti apa kepada Sukma tentang kehamilan Mita. Karena jelas saja kehamilan Mita membuat keluarganya sedikit demi sedikit pun merasa kehancuran. Dan dirinya pun tidak tega jika harus mengatakan kepada Sukma jika dirinya lah yang telah menghamili Mita. Sementara itu dirinya terus mengingat dan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Aksa dan juga Mita. Namun tetap saja Aksa pun tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Aksa dan juga Mita. Namun saat ini dirinya merasa jika Sukma pun pastinya sudah mulai curiga dengan apa yang telah dilakukan oleh Aksa, dan dirinya pun merasa bingung untuk melakukan apa lagi. Yang dimana saat ini dirinya pun harus tetap semangat dan harus tetap membuktikan kepada Mita jika anak yang dikandungannya tersebut pasti bukanlah anak Aksa, karena orang yang mendekati Mita pun pastinya bukan hanya Aksa saja. Dan saat ini pun Aksa pun menghubungi sahabatnya ya guys, karena dirinya ingin menanyakan tentang tes DNA, hal apa saja ataupun langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita melakukan tes DNA. Namun anak yang akan dites DNA tersebut masih dalam kandungan, yang dimana saat itu sahabat dari Aksa pun mengatakan jika bisa saja Aksa melakukan itu semua, cuman Aksa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit, pastinya itu semua bisa dilaksanakan. Dan saat ini juga Aksa pun harus tetap membujuk Mita supaya dirinya pun bisa melakukan tes DNA tersebut, karena jika tes DNA tersebut belum dilakukan maka hidup Aksa pun tidak akan pernah tenang sampai kapanpun. Dan dirinya harus memastikan jika anak tersebut bukanlah anak Aksa, karena dirinya tidak mau jika terus-menerus terbayang-bayang dalam keadaan yang membuat rumah tangganya sedikit demi sedikit pun menjadi hancur. Dan dirinya pun harus tetap berusaha membuat supaya Mita pun mau melakukan itu dengan syarat bisa membantu Aksa untuk mempermudah tes DNA tersebut. Namun sementara itu Mita yang saat ini pun merasa ketakutan apa yang sebenarnya harus dirinya lakukan, sehingga saat itu Mita pun langsung menelpon kepada Clara dan mengatakan jika dirinya benar-benar merasa bingung karena baru saja Aksa pun mendatangi kediamannya, karena Aksa ingin jika Mita pun melakukan tes DNA. Dan saat itu juga Clara pun begitu sangat terkejut kenapa Aksa bisa melakukan itu. Namun saat itu juga Mita pun mengatakan kemarin baru saja dirinya melakukan tes DNA bersama dengan Regi, karena Regi saat itu pun ingin melakukan tes DNA tersebut, ingin memastikan jika anak yang ada di kandungannya tersebut anaknya atau bukan. Dan saat itu Clara pun benar-benar merasa kesal dan juga marah kepada Mita. Kenapa Mita baru kali ini menceritakan hal ini kepada Clara? Karena pastinya ini akan menjadi masalah besar untuk melaksanakan terus rencana yang akan direncanakan oleh Clara bersama dengan Mita. Dan Clara tidak mau jika sampai rencananya tersebut akan mengalami gagal total hanya karena Aksa mengetahui jika anak yang dikandungan Mita tersebut bukanlah anaknya. Dan Clara pun harus mencari cara supaya mencegah Aksa untuk melakukan tes DNA tersebut. Dan saat ini juga Mita benar-benar merasa bingung bagaimana caranya dirinya bisa menolak kembali jika Mita nantinya akan diminta untuk tes DNA oleh Aksa. Karena pastinya Aksa pun akan merasa curiga jika nantinya Mita tidak mau melakukan tes DNA-nya tersebut. Dan saat ini Clara pun mengatakan jika dirinya akan mencari cara supaya Aksa tidak meminta tes DNA tersebut kepada Mita, dan dirinya akan segera menghubungi Regi. Karena dirinya yakin jika Regi hanya ingin sekedar memanfaatkan keadaan saja, namun sudah yakin jika Mita pun merasa jika anak yang ada di kandungannya tersebut pastinya anak Regi, bukanlah anak Aksa. Namun dirinya merasa takut jika nantinya Aksa pun terus memaksa untuk melakukan tes DNA dan terbukti jika anak tersebut bukanlah anak Aksa, maka rencana pun akan gagal total dan pastinya Aksa pun akan membuat perhitungan yang lebih besar lagi kepada Mita. Bisa saja Clara pun mengatakan jika Aksa mempenjarakan dirinya. Namun sementara itu Sukma yang merasa khawatir dengan Aksa karena sampai saat ini pun Aksa belum juga sampai ke rumah. Namun dirinya tetap berusaha untuk percaya kepada Aksa dan dirinya harus tetap menghargai apa yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Aksa tentang perusahaannya tersebut. Walaupun sebenarnya di dalam hatinya dirinya pun merasa ada sedikit yang berbeda dengan
dengan Aksa, namun dirinya tidak perlu mengatakan itu semua kepada suaminya tersebut supaya Aksa pun tidak merasa curiga. Sementara Aksa yang saat ini merasa lelah jika terus-menerus membohongi Sukma, harus berpura-pura bertemu dengan klien, meeting bersama klien di luar kota, padahal dirinya harus menguruskan permasalahannya bersama dengan Mita. Dirinya belum bisa jujur kepada Sukma karena dirinya takut jika Sukma pun akan pergi meninggalkan Aksa. Padahal Aksa pun memang sebenarnya tidak pernah melakukan hal apapun bersama dengan Mita, karena dengan persekongkolannya bersama dengan Clara membuat Aksa pun benar-benar merasa kelelahan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun dirinya pun merasa lelah jika terus-menerus membuat Sukma tersakiti, bahkan merasa jika dirinya tidak berguna menjadi seorang suami karena selalu saja membohongi Sukma yang benar-benar merasa tulus dan cinta kepada dirinya tersebut. Dan hari demi hari pun membuat Aksa pun semakin merasa bersalah dengan semua sikap yang ditunjukkan oleh Sukma terhadap dirinya, karena Sukma benar-benar merasa tulus untuk merawat Aksa sehingga membuat Aksa pun semakin bersalah. Namun di sisi lainnya dirinya tidak bisa untuk mengatakan hal yang sejujurnya kepada Sukma karena dirinya masih merasa takut jika dirinya harus kehilangan sesosok istri penyabar dan juga penyayang seperti Sukma yang benar-benar begitu sangat mencintai Aksa. Dan di sisi lainnya saat ini Clara pun benar-benar mendatangi Regi. Dan saat ini Regi pun sudah mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Clara tersebut. Dan saat itu Clara pun meminta kepada Regi supaya dirinya jangan pernah ikut campur urusannya dengan kehamilan Mita. Dan saat itu juga Regi pun mengatakan jika benar saja dirinya tidak mungkin ikut campur urusan kehamilannya, yang dimana saat ini dirinya pun bukanlah orang yang bodoh. Karena jika anak tersebut terbukti anak Regi, maka dirinya pun harus meminta penghasilan yang saat ini telah dihasilkan oleh Mita. Karena sampai kapanpun Regi tidak akan pernah bisa melepaskan Mita, karena Mita adalah uang bagi dirinya. Sementara itu Clara pun meminta supaya Regi pun jangan pernah menghancurkan apa yang saat ini sedang direncanakan oleh Clara dan juga oleh Mita tentang dirinya bersama dengan Aksa. Dan saat itu juga Regi mengatakan jika Clara tenang saja, dirinya tidak akan pernah mencampuri urusannya yang akan membalaskan dendam kepada Aksa dan juga Sukma. Dirinya hanya ingin sekedar meminta kepada Mita apa yang selama ini harus dilakukan oleh Mita, karena tidak mudah bagi Regi pun untuk melepaskan Mita tersebut, karena apalagi Regi pun meyakini jika anak yang dikandungannya tersebut itu adalah memang benar anaknya. Dan sepertinya Clara pun kini benar-benar merasa kekesalannya pun begitu sangat memuncak karena Regi mengatakan dirinya tidak akan pernah mencampuri persekongkolannya bersama dengan Mita, namun dirinya hanya ingin jika Mita pun membagi dua apa yang selama ini dihasilkan olehnya. Dan saat itu juga Clara pun benar-benar merasa bingung. Sepertinya Clara pun memang benar-benar tidak bisa menghentikan sikap Regi tersebut karena dirinya hanya ingin sekedar meminta uang saja kepada Mita. Tapi hal ini pun membuat kehidupan Mita pun semakin tidak nyaman karena pastinya nantinya Aksa dan juga Sukma akan terus-menerus mencurigai dirinya tentang kedekatannya bersama dengan Regi. Apalagi saat itu Mita pun mengatakan kepada Aksa jika dirinya hanya sekedar dipaksa untuk melakukan pekerjaannya seperti yang dahulu. Namun pastinya Aksa pun tidak akan pernah percaya jika dirinya nantinya mengetahui Regi akan tetap menemui Mita terus. Dan saat ini Clara pun meminta supaya Regi pun jangan pernah melakukan hal yang macam-macam, dan Regi pun mengatakan jika dirinya hanya ingin sekedar meminta bagian saja. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang tayang setiap hari. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian pantengin terus ya di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.